Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwan fillah, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur bahwa pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-11. Harapan kita adalah mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan ini nanti Allah masih memberikan pertolongannya, taufiknya, barokahnya, sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, amin. Jamaah rahimakumullah. Salah satu keutamaan dari bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam surah Al-Qadr. Di sana jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam kemuliaan, satu malam takdir. Jadi nanti insya Allah akan kita bahas secara tersendiri nanti mengenai malam takdir itu apa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa satu malam pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan maknanya sama dengan 83 tahun lebihnya 4 bulan. Jadi kalau kita berhasil bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, bisa menempatkan diri kita dengan Lailatul Qadar itu, ketika kita penuh beribadah kepada Allah, tadarusnya, sholatnya, zikirnya, doanya, takarrubnya kepada Allah. Bisa jadi malam itu kita juga melakukan sedekah misalnya, infak misalnya. Maka pada kesempatan itu kita akan mendapatkan nilai seperti orang yang beribadah lebih dari 83 tahun 4 bulan. Waktunya kapan? Pada malam yang kapan? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, memberikan ancer-ancer. Antara lain beliau pernah bersabda dalam satu hadisnya, iltamisu Lailatul Qadri fil witri. Maka carilah kamu Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan jamaah ikhwah sekalian rahimakumullah, Ramadan kali ini kita betul-betul akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu, yang insya Allah nanti akan kita ulas dengan penjelasan tersendiri tentang malam itu akan seperti apa nanti. Jamaah rahimakumullah, satu malam lebih utama daripada 83 tahun. Saya mengatakan ini dengan istilah the quality of time atau the value of time. Nanti kemudian bisa melebar lagi menjadi the quality of life. Jadi kualitas waktu. Maka di sini kita kemudian diingatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit sekali orang yang melampaui umur 70 tahun itu.
Jadi kalau ada di antara kita yang berusia lebih dari 70 tahun, maka ini termasuk yang langka, aqalluhum. Marilah hewan sekalian, pada sore hari ini kita coba menghitung bagaimana seberapa efektifkah amal ibadah kita itu jika diukur dengan usia atau umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai hari ini umur saya 59 tahun. Jadi insya Allah kalau umur saya 60 tahun, maka tinggal 1 tahun lagi. Katakanlah saja 60 tahun. Kita akan coba menghitung sekarang. Dari 60 tahun itu, pertanyaan pertama adalah berapa lama waktu yang saya pergunakan untuk tidur? Kalau tidur orang normal rata-rata adalah 6 jam per hari, maka 1/4 umur saya adalah untuk tidur, 15 tahun berarti. Artinya umur efektif saya akan dikurangi dengan 15 tahun. 60 dikurangi 15 tahun. Ada 45 tahun. Kemudian dari sisi kapankah argo umur kita ini mulai dihitung oleh Allah ini kapan? Yaitu ketika seseorang sudah berusia baligh. Katakanlah misalnya sampai dengan usia baligh itu 10 tahun. Maka 45 tahun tadi masih harus dikurang lagi dengan 10 tahun. Jadi umur efektif saya hanya 35 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah 35 tahun itu saya terus berjalan lurus? Apakah 35 tahun itu saya melakukan maksiat, melakukan banyak dosa? Maka disinilah kemudian kita pantas untuk bertanya kembali. Sekarang mari kita lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sungguh bahwa satu hari di sisi Tuhanmu, satu hari di akhirat itu sama dengan ka'alfi sanatin 1000 tahun mimma ta'udun menurut perhitungan kalian. Jadi kalau kita menghitung 1000 tahun di akhirat di sisi Allah di sana baru satu hari. Sekarang 1000 tahun sama dengan sehari. Satu hari itu sama dengan 24 jam kali 60 menit. Maka bertemu angka dengan 1440 menit. Jadi satu hari sama dengan 1440 menit. Artinya sehari di akhirat itu kemudian sama dengan 1000 tahun. Sekarang kita hitung. Kalau satu hari itu sama dengan 1440 menit. Sekarang kalau satu tahun ini kalau di akhirat, 1 tahun di dunia ini kalau di akhirat berapa? Sekarang kita hitung, kita bagi 1440 dibagi 1000 sama dengan 1,44 menit. Jadi 1 tahun di dunia itu sama dengan 1,44 menit. Sekarang, kalau umur kita hanya 35 tahun, umur efektif kita, katakanlah 35 tahun itu kita tidak berbuat dosa, kita tidak maksiat misalnya.
Jadi 35 tahun itu untuk kebaikan semua, untuk beribadah semua, untuk berjuang membela agama Allah. Misalnya semuanya 35 tahun. Maka sepanjang apakah itu? Hanya 35 kali 1,44 menit. Sama dengan 50,4 menit. Jadi sesungguhnya hidup kita ini hanya 50,4 menit. 50 menit. Modal kita hanya 50 menit. Satu ketika saya pernah bertanya di pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya punya uang 50.000 rupiah, kemudian saya untuk modal dagang, tapi saya menginginkan dari yang 50.000 rupiah itu, saya menginginkan keuntungan 5 miliar misalnya. Pertanyaan saya akan dikatakan apa? Ibu bapak akan mengatakan apa? Taufik akan seperti apa? Punya modal 50.000, akan tetapi menginginkan keuntungan 5 miliar rupiah. Ada di antara jamaah yang kemudian nyeletuk, gila Ustaz. Oke, baik. Saya terima gitu ya. Saya terima. Betul, modal 50.000 rupiah, akan tetapi menginginkan keuntungan 5 miliar. Ini gila. Orang gila. Kemudian saya ulang-ulang lagi. Pertanyaan itu saya ulang-ulang lagi. Akhirnya terus saya bertanya, sekarang kalau kita hanya mempunyai modal 50.000 rupiah, hanya punya modal 50 menit, kita menginginkan surga berapa lama? Jamaah mengatakan, selamanya, khalidina fiha abada. Nah, saya bertanya, siapa yang gila? Gitu. Jadi kalau modal kita ini hanya 50 menit, dengan pengharapan ingin mendapatkan surga selama-lamanya, pertanyaannya siapa yang gila? Ini jelas tidak mungkin. Secara nalar, secara hitungan tidak mungkin. Kita hanya bekerja, kita hanya beramal solih. Katakanlah itu misalnya untuk amal solih semua itu. 35 tahun itu. Tanpa ghibah, tanpa maksiat, tanpa dosa misalnya. Kemudian kita akan mendapatkan surga berapa? Selama-lamanya. Mana mungkin. Modalnya tidak cukup. Tidak cukup untuk selamanya itu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, la yadkhula ahadan amaluhu al-jannata. La yadkhulu ahadan la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Kenapa? Karena amalnya hanya sedikit. Tidak mungkin. Tidak mengcover. Jadi amal yang hanya 50 menit itu tidak mengcover. Untuk mendapatkan surga selamanya. Ini tidak mengcover. Maka heranlah para sahabat sehingga bertanya kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, iya, tidak juga aku. Illa ayyata ghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Kecuali jika Allah berkehendak untuk apa? Untuk meliputi aku, meluluri aku, melumuri aku. Dilumuri dengan apa? Dengan dua. Dengan fadl, keutamaan, dan rahmat. Jadi yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah rahmat. Yang bisa memasukkan ke surga adalah karunia Allah. Bukan amal kita. Kalau amal kita ini pendek sekali. Nah, amal itu hanya wasilah kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kerahmatan Allah itu, kasih sayang Allah itu. Jadi kalau tidak ada kasih sayang Allah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, Rasulullah di dalam hadisnya ini
Beliau menasihatkan berikutnya, fasaddidu. Maka sadatkanlah hidup kalian itu. Sadat itu artinya tepat. Atas did artinya tepat. Anak panah dilemparkan dengan busur, kena sasaran, tepat namanya. Sadat. Maka tepatkanlah hidup kalian. Dengan apa? Dengan syariat, dengan aturan, dengan perintah, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatkanlah. Fasaddidu wa qaribu. Kemudian mendekatlah kepada Allah. Bertakarublah kalian kepada Allah. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik untuk kita bertakarub kepada Allah. Mari yang sudah atau belum berkhatam Quran, silakan mari kita khatamkan. Yang sudah satu mungkin bisa naik kedua sholatnya. Barangkali jika di 10 hari yang terakhir, 10 hari awal ini masih tarawihnya waktu sore, gitu kan. Mari kita coba mulai 10 hari yang kedua ini meningkat, lebih baik lagi. Takarub. Fasaddidu wa qaribu. Karena amal perbuatan manusia itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga, maka Rasulullah pesannya adalah fasaddidu wa qaribu. Tepatkanlah hidupmu dengan ajaran murni dari Allah dan Rasul, kemudian takarublah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Maka ada istilah korban. Korban itu pasti membayar. Korban itu bisa dengan kambing, korban itu bisa dengan onta, korban itu bisa dengan sapi. Di bulan Ramadan ini tentu kita juga akan berkorban. Dengan zakat fitrah paling tidak. Syukur jika kita menyediakan dana khusus untuk membayar bulan Ramadan ini dengan sedekah dan infak kita. Muqarabah. Fasaddidu wa qaribu. Kemudian di dalam hadis itu Rasulullah masih meneruskan lagi, wala yatamannayanna ahadukum al-mauta. Maka janganlah kalian jangan sekali-kali menginginkan, membayangkan keinginan mati. Wala yatamannayanna ahadukum al-maut. Kalian jangan membayangkan mati. Jangan menginginkan mati. Jangan putus asa. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, meskipun amal itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga, andai kata kamu itu merasa bahwa amal kamu itu sedikit, jangan membayangkan kematian. Jangan mengharapkan kalian itu cepat mati. Kenapa? Imma muhsinan, bagi orang yang muhsin, bagi orang yang memang berlaku baik, berkomitmen pada kebaikan, fala'allahu ayyazdada khairan, mudah-mudahan akan kian bertambah-tambah kebaikannya itu. Nah, kemudian Rasulullah menutup, wa imma musian, adapun jika seseorang itu pendosa, seseorang itu tukang maksiat, tukang melakukan keburukan, mudah-mudahan apa? Fala'allahu ayyasta'tiba. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Satu ketika nanti Allah akan menurunkan waktu, momentum untuk dia bertaubat kepada Allah. Maka bulan Ramadan ini juga dikatakan syahrul taubah, syahrul istighfar. Bulan taubat, bulan istighfar. Maka jamaah rahimakumullah, para ikhwan, jadi ini nasihat dan motivasi dari Rasulullah SAW. Benar bahwa amal perbuatan manusia tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Yang bisa memasukkan apa? Yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah fadl dan rahmat, karunia Allah dan kasih sayang Allah.
Bagaimana kasih sayang Allah itu didekati? Bagaimana kasih sayang Allah itu diambil? Bagaimana fadl Allah itu bisa diraih? Dengan dua tadi. Dengan tasdid atau musaddadah atau menempatkan diri dengan apa? Dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua dengan muqarabah, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang salih. Utamanya dengan bersedekah, berinfak. Itu yang paling manjur insya Allah. Saya tutup jemaah rahimakumullah dengan janji Allah Ta'ala tersebut di dalam surah An-Nisa. Ayatnya ayat 69. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji sesuai dengan umur ini tadi. Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan hidup bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka adalah para nabi, mereka adalah para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar imannya. Kita akan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti akan bertetangga dengan Nabi Soleh, Nabi Harun. Kita akan bertetangga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Di mana ini? Di surga Firdaus Allah Ta'ala. Jadi ada 4 orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah yang disebut-sebut di dalam surat Fatihah, Al-Fatihah, yang disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapakah mereka ini? Diterangkan oleh surat An-Nisa ayat 69 ini tadi. Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih. Mudah-mudahan di dalam grup kita ini, ketika kita berteman, berkawan, mudah-mudahan kita akan saling memberikan kesalihan, aura kesalihan di dalam grup kita. Sehingga kita berharap bisa berkumpul bersama-sama dengan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang salih, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan. Demikianlah jamaah rahimakumullah, ikhwan sekalian, sekali lagi umur kita hanya 50,4 menit. Modal dunia ini hanya 50 menit. Akan tetapi kita menginginkan surga selama-lamanya. Oleh karena itu, lantas apa? Amal kita pasti terbatas, tidak mengcover, tidak cukup untuk membayar surga. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan musaddadah atau tasdid, menempatkan diri kita dengan ajaran Allah dan Rasulullah, muqarabah, dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah, dengan membayar antara lain dengan ibadah, dengan amal yang salih. Kemudian terakhir tadi adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang tinggal di surga Firdaus akan mendapatkan kawan-kawan, akan berteman dengan 4 kelompok tadi, golongan tadi, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, para syahid, dan orang-orang yang salih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dengan perkenan, pertolongan, dan rahmat Allah semata. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.